Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini Bu Rista sehat. Bu Rista bisa kembali menyapa teman-teman lewat video ini. Semoga teman-teman juga sehat nggih di rumah, bunda, ayah dan keluarga juga sehat, agar kita bisa belajar bersama walaupun jarak kita jauh, anak-anak di rumah, Bu Rista juga di rumah atau di sekolah, kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita tidak bisa belajar bersama, tapi insya Allah dengan adanya video ini teman-teman tetap belajar bersama Bu Rista nggih. Bu Rista punya tanggung jawab untuk mengajak belajar teman-teman, walaupun lewat video, semoga anak-anak bisa paham apa yang diceritakan Bu Rista, dicontohkan Bu Rista nggih. Semoga anak-anak bisa mengikutinya di rumah. Hari ini hari Kamis tanggal 2 September 2021, anak-anak akan diajak Bu Rista untuk mengulangi kembali tentang tema kebutuhan, subtemanya pakaianku nggih. Di sini Bu Rista akan bercerita dan mengulangi kembali apa saja macam-macam pakaian, apa saja gunanya pakaian, terus selain pakaian ada apa saja yang digunakan. Kalau biasanya anak-anak kan pakaian hanya baju, celana, tapi sebetulnya macam-macam pakaian itu banyak. Jadi nanti kita ulangi sama-sama nggih. Sebelum Bu Rista bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu, mengucapkan syahadat nggih. Sudah jalan sekitar 2 minggu ini nggih, teman-teman diberi tugas untuk menghafalkan Asmaul Husna, menghafalkan syahadat. Ada beberapa yang belum setor video nggih, belum kirim video ke Bu Rista. Ada juga yang sudah kirim ke Bu Rista videonya saat menghafalkan syahadat. Tapi Bu Rista lihat belum lancar nggih, jadi kita ulangi lagi. Kita ulangi setiap hari, apa yang diucapkan Bu Rista diikuti, didengar atau diikuti. Pasti bunda dan ayah itu repot di rumah. Bu Rista yakin karena bunda dan ayah itu bekerja. Tapi Bu Rista juga ingin, bunda pun juga pengen anak-anak itu bisa mengucapkan syahadat dengan lancar, apalagi ditambah dengan artinya. Jadi hari ini kita coba ucapkan lagi nggih, diulangi selama 3 kali biar anak-anak cepat hafal, cepat bisa. Nanti suatu saat nanti kalau anak-anak ketemu sama Bu Rista, pas diajak Bu Rista baca syahadat itu sudah sedikit bisa nggih. Nanti Bu Rista tinggal melanjutkan sampai anak-anak hafal dan bisa. Kita doa dulu nggih. Mataku melihat rumah Allah, telingaku mendengar suara azan, tanganku ku angkat dan berdoa kepada Allah yang Maha Rahman. Baca bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Sebelum mengucapkan syahadat biar anak-anak semangat sambil tepuk nggih. Tepuk rukun Islam ada 5 dan salah satunya itu syahadat. Diikuti nggih teman-teman. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Nah, itu tadi tepuk rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Rukun Islam itu ada 5 teman-teman. Yang pertama syahadat. Jadi sebelum Bu Rista cerita tentang empat yang lain, kita belajar dulu tentang syahadat. Kita ulangi setiap hari biar kita cepat hafal dan bisa. Kita ucapkan sama-sama nggih. Bersiap doa, siap membaca syahadat. 1 2 3.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru satu, diulangi yang kedua kalinya. Membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, kita sudah mengucapkan syahadat dan artinya selama 3 kali. Semoga dengan seringnya kita mengucapkan syahadat, anak-anak bisa hafal, anak-anak bisa mengucapkan ayatnya atau bacaannya beserta artinya. Semangat teman-teman untuk menghafalkannya. Hari ini Burista akan mengulangi kembali bercerita tentang kebutuhan pakaian. Kita selain butuh makan dan minum, kita juga harus dan pasti butuh pakaian. Kenapa? Karena kalau kita tidak pakai baju, kita tidak pakai celana saat kita keluar atau ketemu orang lain, kita pasti malu, Jadi kita butuh memakai pakaian atau menggunakan pakaian agar kita bisa menutup tubuh kita atau badan kita, aurat kita dari orang lain. Pasti kalau orang lain lihat kita tidak pakai baju, orang lain pun juga malu, kita juga lebih malu. Jadi kita sangat membutuhkan pakaian. Di zaman dulu banyak orang-orang yang belum bisa atau belum ada baju di rumah, itu ada kain apapun, seadanya kain itu dipakai. Yang penting anak-anak atau orang-orang dulu tidak malu, jadi ada kain sarung dipakai, kain goni dipakai. Zaman dulu, di zaman purba sebelum merdeka Indonesia, dulu malah banyak orang-orang yang di hutan itu pakai bajunya bukan dari kain atau dari kaos, tapi dari daun. Yang penting bisa melindungi tubuh dari panasnya sinar matahari, dari dinginnya angin, Selain itu juga menutupi badan atau aurat biar tidak malu kalau ketemu dengan sesama orang. Itu tadi kegunaannya pakaian di dalam kehidupan kita ada 2. Yang pertama, agar kita tidak malu teman-teman. Tujuannya menutup aurat itu biar kita kalau kemana-mana itu tidak malu. Yang kedua, melindungi tubuh kita dari panasnya sinar matahari, dari kencangnya angin. Kalau kita pergi malam-malam itu pasti kedinginan karena tidak ada sinar matahari Kalau malam itu adanya apa? Bulan, bukan matahari. Makanya kalau pagi sampai siang itu terang, padang, tapi kalau malam gelap. Biasanya pasti banyak lampu yang menyala. Kalau ada bintang atau bulan pun bisa menerangi kita, cuma redup, tidak terang. Nah, biasanya kalau malam udaranya lebih
dingin. Kalau pagi ke siang lebih panas. Itu tadi gunanya pakaian untuk melindungi tubuh kita dari sinar matahari, dari angin dan dinginnya malam. Itu tadi gunanya. Kalau sekarang macam-macamnya pakaian. Ada apa saja pakaiannya? Yang pertama ini aja. Ya, ini yang dipakai Bu Rista ini baju, teman-teman. Ada kancingnya, terus ada kerahnya juga. Nah, ini namanya baju atau kemeja. Ditambah lagi, Bu Rista kemarin jarang sekali cerita kalau macam-macam pakaian itu ada kerudung. Bu Rista ceritanya itu pasti laki-laki, topi gitu. Tapi kalau perempuan yang berjilbab atau berkerudung ini juga salah satu macam pakaian. Ada jilbab, ada kerudung, ada topi, terus gandengannya baju sama kemeja itu ada celana, ada rok, terus yang bahannya molor, yang tidak ada kerah dan kancing itu namanya kaos, gitu. Kalau ada kancingnya tapi tidak ada lengannya itu namanya rompi, gitu. Terus yang untuk melindungi kaki kita ada kaos kaki dan sepatu. Satu lagi itu yang untuk tidur itu namanya piyama. Biasanya baju sore, baju siang, sama baju untuk bepergian dan baju untuk tidur itu beda-beda. Kalau siang anak-anak lebih sering pakai kaos, celana pendek karena mainan, berkeringat biar bergeraknya itu leluasa, tidak terbatas baju. Terus habis main kotor, keringetan, mandi, ganti baju. Biasanya untuk sore itu biar lebih panjang, tetap pakai baju atau kaos lengan pendek tapi celananya itu lebih panjang. Jadi anak-anak lebih sopan. Kadang-kadang ada yang mengaji ke masjid atau ke musola. Kalau tidak seperti itu jalan-jalan sama nenek atau keluarga atau saudara yang lain itu kalau pakai celana pendek kelihatan lututnya malu apalagi kalau perempuan tambah malu. Jadi harus lebih panjang teman-teman. Terus malamnya mau tidur bukan baju sore yang dipakai, bisa jadi bajunya itu disimpan nanti besok sorenya dipakai lagi kalau masih bersih Malamnya hanya tidur dengan biasanya kain kaos tapi lebih lengan panjang, kakinya celananya itu juga lengan panjang. Biar apa teman-teman, kita kalau tidur kan pakai selimut. Kalau sewaktu-waktu selimutnya itu lepas atau jatuh, kita kan pasti kedinginan. Nah, kalau lengan panjang kan melindungi kita dari dingin. Terus nyamuk nyamuk nakal itu kalau malam, kalau pas kita sebelum tidur itu sudah persiapan pakai selimut biar tidak digigit nyamuk, tapi saat kita tidur di tengah-tengah malam itu miring ke kanan, miring ke kiri, selimutnya jatuh, akhirnya itu kesempatan nyamuk untuk menggigit kita. Makanya kalau tidur biasanya anak-anak pakai lengan panjang. Tapi ada juga yang tidurnya itu hanya pakai kaos dalam. Soalnya sumuan teman-teman, gampang gerak. Kalau di koloni bunda atau tidur sama adik biasanya tidak menggunakan kipas angin. Akhirnya jalan satu-satunya yaitu tadi pakai bajunya lebih pendek biar tidak keringetan. Badan kita kalau keringetan terus keringetnya tidak dibuang, kalau tidak kena angin itu biasanya juga membuat badan kita jadi sakit. Itu tadi beberapa macam pakaian, gunanya pakaian. Teman-teman bisa mempelajarinya. Lihat video-video Bu Rista sebelum hari ini tuh sudah banyak Bu Rista bercerita tentang gambar, dengan gambar, tentang pakaian dengan gambar. Hari ini Bu Rista hanya mengulangi, mengulangi biar anak-anak tidak lupa. Oke, di sini Bu Rista ada beberapa peralatan untuk kita belajar. Yang pertama buku gambar yang sudah digambari Bu Rista ini celana, Ini bisa panjang bisa pendek, Kalau kita lihatnya dari jauh pasti kelihatan panjang, tapi kalau dilihatnya dari dekat kelihatannya pendek. Tapi intinya Bu Rista di sini menggambarkan celana. Terus di sini ada lem. Terus ada piring yang sudah ada
guntingan kertas koran nggih. Burista punya koran bekas terus digunting kotak-kotak nggih toh. Nah, anak-anak pasti tahu ini mau belajar tentang apa nggih. Kita akan kolase kertas koran ke gambar celana. Kenapa kok harus koran Burista? Sebetulnya Burista itu pengen pakai kertas kado yang ada motifnya batik gitu. Jadi anak-anak itu biar tahu kalau kita itu juga punya baju atau punya celana yang ada motifnya atau ada gambarnya batik. Tapi kan sulit teman-teman carinya nggih. Daripada kita jauh-jauh beli hanya untuk digunting, kita cari aja kertas koran bekas. Nanti kita gunting kecil-kecil. Nanti bunda nggih yang mengguntingnya atau ayah yang mempersiapkan bahannya. Anak-anak tinggal menempelkannya di celana. Nah, hari ini kita mau sama seperti pensil kemarin. Kalau pensil kan kita hanya menggunakan kertas lipat beberapa warna. Burista pengen ini buat motifnya celana itu biar beda. Nggih, ada tulisan-tulisannya, ada gambar-gambarnya. Nah, berarti kita menggunakan kertas koran bekas. Sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa baca doa terlebih dahulu biar teman-teman tahu apa toh tujuannya Burista mengajak anak-anak itu menempel kertas koran ini di gambar celana. Apa toh itu maksudnya kolase gitu. Kolase itu ini loh Dek, menggabung-gabungkan gambar. Nah, seperti bermain puzzle tapi ini bebas. Kalau puzzle kan ada aturannya. Nah, biar kita tahu kita bisa apa yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk kita dan semuanya, kita baca doa terlebih dahulu. Bersiap doa, siap baca bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ambil dulu lemnya. Kita ratakan di satu sisi celana. Nah, kemarin sudah diberi cara nggih sama Burista. Kalau teman-teman itu mudah bosan, berarti bisa diakali dengan guntingan kertasnya yang besar atau gambarnya diperkecil. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir teman-teman sendiri, bukan ayah atau bukan bunda. Nah, kita mulai nggih. Ditempel. Nah, di sini Burista menggunting kertasnya juga besar-besar karena Burista menggambar gambar celananya ini juga besar. Bebas nggih teman-teman. Ditata, disusun, ditemplek nih, mepet-mepet nggih. Terus ada lagi, kalau teman-teman itu tangannya kena lem, itu bisa Dek untuk mengambil contoh nggih. Ini ada lemnya. Nah, lengket. Anak-anak tinggal menyusunnya. Tapi kalau tangan teman-teman itu bersih, tidak apa-apa. Ambil satu persatu, disusun, ditempelkan di gambar celana. Nggih. Boleh sambil bernyanyi, boleh sambil menghafalkan Asmaul Husna, syahadat. Jadi anak-anak sambil belajar juga bisa bernyanyi, bisa menghafalkan doa-doa, menghafalkan surat-surat. Nggih. Kita lanjutkan sampai selesai, sampai penuh teman-teman. Pasti Burista yakin Bunda pernah membelikan anak-anak itu baju atau celana batik nggih. Nah, batik itu salah satu ciri khasnya Indonesia. Tidak ada negara lain yang punya batik. Nah, Burista satu sisi selesai. Dilanjutkan lagi sisi yang lain. Karena di sini Burista takut di rumahnya anak-anak itu tidak ada kertas yang motifnya batik. Daripada anak-anak atau bunda repot mencarinya, Burista pakai kertas koran. Kalau kertas koran hampir semuanya itu punya. Oke. Biasanya kakek atau ayah itu suka
membaca Quran. Ada juga kalau Bunda saat belanja sayur, biasanya yang untuk bungkus tempe, bungkus ikan pindang. Nah, itu biasanya menggunakan koran. Di situ ada korannya yang sedikit bersih. Jadi tidak harus beli koran yang baru. Biar tidak mubazir nggih, kita gunakan barang-barang bekas yang ada di rumah kita. Biasanya kalau ayahnya itu sering lihat berita atau baca berita dari koran, pasti punya koran. Tapi sekarang itu jarang ya teman-teman, sudah banyak HP. Anak-anak atau ayah itu melihat beritanya selain di televisi bisa lewat HP ya. Kita lanjutkan, kurang sedikit lagi, ditempel-tempel sampai penuh. Nah, Bu Rista kasih contohnya sampai selesai loh nggih. Berarti anak-anak di rumah juga mengerjakan sendiri sampai penuh, sampai selesai. Nah, Bu Rista yakin teman-teman pasti sudah bisa. Wong kemarin itu ada yang sudah kirim tugas kolase gambar pensil, pinter, penuh nggih. Ada yang guntingannya besar-besar biar cepat selesai nggih. Nah, alhamdulillah sudah selesai celananya, tinggal yang atas. Nah, ya toh, kelihatan tuh teman-teman. Sebentar, kurang sedikit lagi. Alhamdulillah selesai. Nah, ini gambar celana yang sudah ditempeli dengan guntingan kertas koran. Sudah jadi teman-teman. Jangan lupa kalau sudah jadi diletakkan di depan dada, minta tolong ayah atau bunda untuk difoto. Terus hasil fotonya ini dikirimkan ke Bu Rista. Nanti mau disusun rapi, dicetak, saat anak-anak pembagian rapor dibagikan ke anak-anak. Jadi jangan lupa kalau di foto senyum hadap ke kamera biar ganteng dan cantik. Senyum teman-teman. Nah, ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Bu Rista tadi sudah membuat video mengajak anak-anak melakukan gerakan fisik motorik. Biasanya anak-anak diajak lari, memindah bola, lompat, merangkak. Hari ini Bu Rista mengajak teman-teman untuk lari tapi sambil jinjit atau jalan jinjit, okay? Jalan cepat jinjit, menjemur pakaian. Nah, di situ ada beberapa pakaian, ada kaos, ada celana, sama ada kaos kaki. Kaos kaki kan berarti digunakan di kaki. Kakinya ada 2 sepasang, berarti ada 4 pakaian. Kaos, celana, terus kaos kaki kanan dan kaos kaki kiri. Nanti bajunya ini atau pakaiannya ini diambil satu-satu, anak-anak lari sambil jinjit atau jalan cepat sambil jinjit, dijemur di tali rafia, terus dijepit. Sama seperti kalau ayah atau bunda atau uti di rumah cuci baju, biasanya kan pasti dijemur. Ada yang pakai hanger, ada yang langsung ditali. Nah, hari ini Bu Rista mengajak anak-anak untuk belajar menjemur pakaian. Selain itu mau dimodifikasi sama Bu Rista sambil jinjit jalannya, biar anak-anak juga selain bisa menjemur juga melatih motorik kasarnya anak-anak. Nah, sebelum kita sudahi belajar hari ini, jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Kita baca hamdalah sama-sama nggih. Bersiap doa. Baca alhamdulillah 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi tugas dari Bu Rista ada 2. Yang pertama, menempelkan kertas koran di gambar celana. Yang kedua, belajar menjemur pakaian tapi jalannya sambil jinjit dan dijepit pakai jepit jemuran. Nanti minta tolong ayah dan bunda untuk difoto atau di video, nanti dikirimkan ke Bu Rista. Tugasnya dikumpulkan ke Bu Rista, nanti
nilai sama Bu Rista kalau jempol. Kalau pas ketemu Bu Rista mau dikasih hadiah sama Bu Rista, tangannya diberi stempel bintang biar jempol sekolahnya, jempol ngerjakan tugasnya. Apapun hasilnya, mau kurang, sempurna atau jelek, tidak usah malu, tidak usah takut, nggih. Dikerjakan sebisa mungkin, seadanya. Baru nanti dikumpulkan ke Bu Rista. Bu Rista tahu kok teman-teman, karena kita ini belajarnya terbatas, jadi kita tidak bisa maksimal mengerjakan tugasnya atau sekolahnya, nggih. Kita berdoa sama-sama biar aturannya segera dicabut, penyakit COVID-19-nya segera hilang, pergi dari dunia ini, gitu. Karena bukan hanya di negara Indonesia, nanti kita bisa belajar bersama, kita bertemu Bu Rista, bertemu teman-teman, gitu. Nanti insya Allah anak-anak belajarnya bisa maksimal. Apa yang dikerjakan ini sesuai apa yang dimaksud dari Bu Rista dan bisa melatih kemampuan anak-anak jadi hebat. Oke, sekian belajar kita hari ini, cerita kita hari ini, bermain kita hari ini. Sebelum ditutup videonya, jangan lupa baca doa terlebih dahulu, nggih. Kita mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Allah yang sudah meridhoi perjalanan belajar kita walaupun dari rumah, nggih. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita berdoa bersama, bersiap doa. Baca alhamdulillah 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Rista, ditunggu foto dan videonya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.